Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi saudaraku. Semoga kita dalam kasih dan lindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini, Sabtu 21 Mei 2022 dengan judul Dosamu Tidak Akan Disebutkan Lagi. Ayatnya di dalam Yehezkiel 18 ayat 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Bila mana di dalam kesusahannya Yakub berpegang terus kepada malaikat itu dan berdoa dengan disertai air mata. Pesuruh surga itu dengan maksud menguji imannya juga telah mengingatkan kepadanya akan dosanya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Yakub. Tetapi Yakub tidak melepaskannya. Ia telah mempelajari bahwa Allah itu penuh rahmat dan ia menyerahkan dirinya kepada rahmatnya. Ia menunjuk kembali kepada pertobatannya dari segala dosanya serta memohonkan kelepasan. Apabila ia menelaah kembali hidupnya, hampir-hampir ia putus asa, tetapi ia memegang erat-erat malaikat itu. Demikianlah pengalaman yang akan dilalui oleh umat Allah di dalam pergumulan mereka yang terakhir dengan kuasa kejahatan. Allah akan menguji iman mereka, pertobatan mereka, kepercayaan mereka terhadap kuasanya untuk melepaskan mereka. Setan akan berusaha untuk menggentarkan mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak ada harapan lagi. Tetapi mengingat akan kebesaran rahmat Allah dan pertobatan mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan menuntut janji-janjinya melalui Kristus yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang tidak berdaya dan telah bertobat. Iman mereka tidak akan gagal hanya oleh karena doa mereka tidak segera dijawab. Mereka akan tetap berpegang kepada kuasa Allah sebagaimana Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan bahasa jiwa mereka adalah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Demikianlah pula di dalam masa kebajikan, jikalau umat Allah masih mempunyai dosa yang belum diakui, dan dosa itu muncul di hadapannya, sementara mereka tertekan oleh rasa takut dan susah, mereka akan dikalahkan. Tetapi sementara mereka dipenuhi oleh satu perasaan yang dalam akan ketidaklayakan mereka, mereka tidak lagi mempunyai dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh darah tebusan Kristus, dan mereka tidak akan dapat mengingatnya lagi. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus, luar biasa pekabaran kita melalui renungan ini bahwa dosa tidak akan disebut lagi. Jikalau saudaraku, kita memiliki pertobatan sama seperti Yakub, yaitu di saat kita menyadari bagaimana kelemahan kita, bagaimana kita hidup di dalam kekeliruan dan kita tidak memiliki lagi harapan, dan hanya ada satu saja untuk kita bergantung, yaitu kepada Tuhan, maka kita berserah diri kepadanya, memegang dia dengan penuh erat-erat, dan kita yakin kepada janjinya bahwa dia tidak akan membiarkan kita jikalau kita datang dengan penuh kerendahan hati dan memohon supaya kita akan memperoleh pengampunan. Saudaraku, inilah yang menjadi bagian kita, memiliki kekuatan seperti iman Yakub. Dia memegang utusan surga itu dan tidak melepaskannya sampai ia memberkatinya. Demikianlah semoga hari ini juga kita berpegang kepada Tuhan dan tidak akan melepaskannya sampai berkat itu akan menjadi bagian kita untuk membuat dosa kita tidak akan disebut lagi. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji syukur oleh karena berkat Tuhan yang menjadi bahagian kami. Kami hidup, kami dapat sehat dan memuji memuliakan Tuhan hanya oleh karunia-Mu yang begitu luar biasa dan satu kesempatan bagi kami untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau untuk pekabaran yang kami dapatkan lewat renungan ini, bagaimana kami harus memiliki satu keyakinan yang teguh dan mengenal Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kami. Hanya saja biarlah kami memiliki penyerahan diri, menyadari kekurangan dan kelemahan ya Bapa, dan tidak ada kekuatan selain pada saat kami berpegang kepada-Mu. Hari ini Bapa, kami rindu supaya Tuhan yang akan menjadi bagian kami dan berkat-Mu mengiringi hidup kami ya Bapa. Tuhan akan menuntun umat-umat Tuhan, sehingga hidup umat Tuhan dimanapun berada menjadi terang, menjadi saksi
yang untuk dapat mempersiapkan umat Tuhan untuk mewarisi kerajaan. Memberkati kehidupan keluarga ya Bapa, supaya dapat menjadi berbahagia sebagai Eden yang kecil di dunia ini. Dan juga itu akan dapat menjadi satu perwujudan yang indah di dalam kehidupan berjemaat, sehingga kumpulan keluarga-keluarga ini tergabung dalam satu gereja yang akan dapat membawa pekabaran Injil untuk menunjukkan Yesus dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan biarlah ada roh persatuan dan kesatuan antara umat-umat Tuhan bersama dengan pimpinan-pimpinan gereja untuk dapat mengarahkan pelayanan-pelayanan ya Bapa dalam memasyurkan Injil ke seluruh dunia ini, sehingga Yesus segera akan datang. Kami mengingat saudara kami di tengah-tengah zona perperangan, di saat kami masih bisa beribadah dengan leluasa memuji memuliakan Tuhan, bahkan berbahagia ya Bapa di dalam kehidupan kami. Tetapi mereka yang ada di Rusia dan Ukraina, Tuhan memberkati mereka. Kuatkanlah ya Tuhan, dan kami berharap peperangan segera berlalu untuk mereka dapat kembali menikmati dan memuliakan Tuhan. Bapa di sorga, tak lupa mendoakan bagi umat-umat-Mu yang berada di dalam keadaan sakit. Tuhan juga yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Dan terlebih bagi mereka yang bersuka cita dan bersyukur merayakan hari ulang tahun mereka, Tuhan hadir dengan berkat yang khusus, dengan kesehatan dan keselamatan, serta panjang usia untuk Tuhan akan pertambahkan. Semoga berkat ini menjadi bahagian kami semua. Terpujilah Engkau Bapa dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.